them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mimanisma selaku dosen pengampu mata Kuliah Ilmu Kealaman Dasar di Universitas Indrapasta PGRI Jakarta. Bagi yang belum mengetahui apa itu kealaman dasar, maka kami dari kelompok keempat akan menjelaskan yang lebih jelas lagi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Risma Aulia Saputri dengan NPM 202214500301. Perkenalkan, nama saya Mutiara Karunia Pratiwi dengan nomor NPM 202214500274. Pembahasan yang pertama itu ada perkembangan ilmu pengetahuan alam, yang kedua ada ilmu pengetahuan alam untuk pembangunan, yang ketiga ada metode ilmiah untuk peranan ilmiah. Pertama itu ada perkembangan IPA. Perkembangan IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, hasil kegiatan manusia terwujud tentang alam sekitar yang terwujud melalui suatu rangkaian kerja ilmiah, nilai, dan sikap ilmiah. Ilmu ini terus berkembang, bertambah luas, dan mendalam sesuai dengan hasil-hasil penemuan dan penyelidikan baru, menyebabkan timbulnya cabang-cabang yang dikenal sebagai fisika, kimia, biologi, dan ilmu pengetahuan bumi serta antariksa. Teman-teman tahu tidak apa yang membuat ilmu pengetahuan alam selalu mengalami perkembangan? Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan itu lahir karena hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Jadi, perkembangan ilmu pengetahuan di setiap periode ini dikarenakan pola pikir manusia yang mengalami perubahan dari mitos-mitos menjadi regional. Sebagai contoh adalah perkembangan rasa ingin tahu anak-anak terhadap suatu benda. Maka pertanyaan yang diajukan oleh anak-anak pada usia sekitar 2 adalah apa nama benda tersebut. Misalkan, benda tersebut adalah pensil. Pertanyaan selanjutnya yang akan muncul pada usia menjelang TK adalah bagaimana menggunakannya setelah usia lebih dewasa lagi. Maka pertanyaan yang akan muncul di benaknya adalah mengapa pensil dapat digunakan untuk menulis. Dengan mendapatkan jawaban yang sesuai dengan pernyataan yang diajukan, maka anak tersebut akan mendapatkan pengetahuan baru dan sekaligus rasa ingin tahunya terjawab. Adanya perkembangan berpikir pada manusialah yang menyebabkan terus berkembangnya rasa ingin tahu tentang segala yang ada di alam semesta. Pengetahuan yang diperoleh dari alam semesta ini selanjutnya merupakan dasar dari pengembangan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Dengan akal yang dimiliki manusia, semua pengetahuan dapat diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Informasi yang dapat disimpan dan diajarkan kepada generasi berikutnya ditambah dengan pengetahuan yang diperoleh saat itu, maka informasi tentang pengetahuan ini akan terus bertambah dan berkembang dari generasi ke generasi berikutnya. Perkembangan IPA sangat pesat terjadi setelah diperkenalkan konsep fisika kuantum dan relativitas pada awal abad ke-20. Konsep modern ini mempengaruhi konsep IPA keseluruhan sehingga dalam beberapa hal perlu dilakukan revisi dan penyesuaian konsepsi ilmu pengetahuan ke arah pemikiran modern. Dengan demikian, terdapat 2 konsep IPA, yaitu IPA klasik yang ditelaahnya bersifat monoskopik dan IPA modern yang bersifat mikroskopik. Yang kedua, ilmu pengetahuan alam untuk pembangunan. Dengan berkembangnya iptek di dunia global seperti sekarang, hal itu dibuktikan dengan pembangunan yang terjadi, baik pembangunan negara ataupun manufacturing. Hal tersebut tidak lepas dari pengaplikasian ilmu pengetahuan alam. Contoh, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga matahari. Apa yang dimaksud dengan tenaga surya? Energi surya adalah energi yang dapat dengan mengubah energi panas surya atau matahari melalui peralatan tertentu menjadi sumber daya dalam bentuk lain.
Energi surya menjadi salah satu sumber pembangkit daya selain air, uap, angin, biogas, batu bara, dan minyak bumi. Pemanfaat energi tenaga surya. Energi yang berasal dari tenaga surya merupakan salah satu energi alternatif terbaik di bumi. Dengan menggunakan energi alternatif tenaga surya, Anda bisa lebih menghemat listrik, menjadi kelestarian lingkungan, dan menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Apa kekurangan dari energi surya? Kelemahan dari energi surya dapat diperoleh secara gratis dari sinar matahari setiap harinya sepanjang tahun di Indonesia. Namun, untuk mendapatkan panas tersebut dan mengubahnya menjadi energi listrik dibutuhkan instalasi khusus. 3 metode ilmiah untuk peranan ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah memberikan serangkaian langkah sistematis dan terorganisir yang membantu memastikan objektivitas dan konsistensi dalam mengeksplorasi masalah sosial. Metode ilmiah juga berperan sebagai sarana akurasi, reliabilitas, dan validitas. Dan dijelaskan juga bahwa metode ilmiah itu sebuah pengetahuan akan bersifat ilmu jika memenuhi kaidah keilmuan atau ilmiah. Pengetahuan ilmiah bersifat objektif, metodik, sistematis, dan universal. Ilmu pengetahuan dikalibrasikan menjadi 3 cabang, yaitu ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu budaya atau humaniora. Ilmu alam adalah kajian alam semesta, mencangkup astronomi, fisika, kimia, ilmu bumi, dan ilmu hayat atau biologi. Ilmu sosial adalah kajian dalam hubungan antar manusia dengan manusia lainnya, seperti sosiologi, antropologi, fisiologi, ekonomi, dan politik. Sedangkan humaniora adalah kajian yang bersifat manusiawi, tentang masalah manusia dan budaya, termasuk seni, hukum filsafat, bahasa, agama, dan sejarah. Dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hipotesis harus diuji secara rasional dan empiris melalui metode ilmiah. Yang pertama ada sains kealaman. Metode ilmiah merupakan ciri utama yang membuat ilmu pengetahuan alam begitu ilmiah. Dasar metodologi ini akan mengikat semua disiplin ilmu dalam ilmu alam yang sangat penting untuk membedakan ilmu nyata atau semu atau disebut juga pseudoscience. Teori sebuah pengetahuan baru didasarkan pada bukti empiris dan alasan diciptakannya. Para ilmuwan menggunakan metode ilmiah yang didasarkan pada observasi dan hipotesis teruji melakukan eksperimen untuk menghasilkan ilmu alam dari deskripsi dan prediksi berbagai aspek penting dari alam. Ilmuwan dapat merumuskan teori tentang ilmu alam. Teori ilmiah akan memberikan penjelasan paling logis tentang alasan sesuatu terjadi. Terkadang hukum ilmiah tetap bertahan seiring berjalannya waktu, sedangkan teori tidak. Misalnya hukum Kepler tentang gerakan planet masih digunakan sampai sekarang. Sedangkan teori harmoni musiknya kini telah diganti dengan teori gravitasi untuk menjelaskan mengapa planet-planet bergerak seperti itu. Pengulangan eksperimen diperlukan untuk memverifikasi keabsahan sebuah hipotesis. Mengulangi percobaan akan membantu orang menerima bahwa ada sesuatu yang benar. Hal ini tampaknya berlaku dalam ilmu pengetahuan alam karena dunia alam dikatakan dapat diverifikasi secara empiris. Namun beberapa hipotesis ilmiah yang hebat tidak dapat diuji melalui eksperimen berdasarkan data yang diamati. Dikarenakan indera manusia yang tidak sempurna, manusia tidak dapat mengamati sebanyak yang dia mau. Meskipun ada perkembangan teknologi, secara praktis juga tidak mungkin mengalami eksperimen tanpa batas. Metode ilmiah juga sangat menekankan pada tinjauan rekan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kebenaran klaim ilmiah. Kita harus waspada ketika para ilmuwan menolak hipotesis mereka untuk diuji oleh rekannya. Ini mungkin menunjukkan bahwa mereka menyembunyikan sesuatu seperti metodologi yang keliru hingga manipulasi data.
Yang kedua ada sains sosial. Dalam cabang ilmu sosial, metode ilmiah digunakan untuk mengumpulkan, menafsirkan, dan menganalisis data. Seperti dalam ekonomi, para ekonom tidak jarang dapat memprediksikan krisis ekonomi dengan menganalisis pola dan mempelajari hal-hal seperti hutang dan jumlah uang beredar. Wawasan psikologi dapat membantu menghadapi kesulitan emosional seperti depresi. Gender dan status dalam sosiologi dapat berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang egaliter. Metode ilmiah memberikan serangkaian langkah sistematis yang terorganisir yang membantu memastikan objektivitas dan konsistensi dalam mengeksplorasi masalah sosial. Metode ilmiah juga berperan sebagai sarana akurasi, rehabilitasi, dan validasi. Metode ilmiah di bidang ilmu ini yaitu survei atau pengumpulan data melalui observasi, lalu membentuk hipotesis yang kemudian perlu diuji. Tidak mudah untuk menguji validitas hipotesis, baik ilmu alam maupun sosial, tetapi uji hipotesis dalam ilmu sosial lebih rumit daripada ilmu alam, karena tidak semua pengetahuan tentang perilaku manusia dapat dikumpulkan melalui eksperimen, seperti teknis di laboratorium, di mana variabelnya dapat dikontrol. Kita hanya bisa mengamati manifestasi lahiriah dari perilaku manusia, di mana tidak memiliki akses langsung ke pikiran serta perasaan batin. Beberapa perilaku juga hanya dapat diamati dalam lingkungan alaminya. Tentu saja tidak bisa melakukan pengulangan eksperimen manusia dalam kondisi yang sama persis. Di samping itu, ketika seseorang tahu bahwa mereka sedang diamati, mereka mungkin berperilaku berbeda. Dan yang ketiga ada humaniora. Humaniora adalah disiplin ilmu mengenai budaya manusia. Humaniora menggunakan metode yang sangat kritis, yang spekulatif, dan memiliki perspektif sejarah yang signifikan. Metode ilmiah yang digunakan adalah metode empiris, memperoleh pengetahuan melalui pengamatan atau pengalaman langsung atau tidak langsung. Untuk pembuktian keilmiahan, cabang ilmu humaniora memang tidak bisa dipetakan secara mutlak karena cabang ilmu ini berkaitan dengan budaya. Contohnya dalam studi filsafat, ilmu empiris menerima apa yang tidak dapat dipelajari secara empiris seperti objektivitas, rasionalitas, dan makna. Tidak ada alat untuk mengidentifikasi rasionalitas atau cara menganalisisnya secara kimiawi. Sedangkan objek kajian sejarah cukup unik, yakni terhadap masa lampau. Jadi, sejarah menggunakan metodenya sendiri untuk mendapatkan pengetahuan tentang masa lalu atau yang tercatat. Selanjutnya, ada fungsi metode ilmiah dalam karya ilmiah. Salah satu tujuan metode ilmiah yang paling penting adalah memecahkan masalah. Artinya, metode ilmiah digunakan untuk mencari jalan keluar pemecahan suatu masalah dalam lingkup ilmu pengetahuan. Fungsi metode ilmiah juga meliputi pemecahan masalah, membuat keputusan berdasarkan bukti, dan menemukan informasi baru tentang dunia di sekitar kita. Melalui proses ini, para ilmuwan dapat dengan percaya diri membentuk teori yang dapat diulang dan diuji oleh ilmuwan lain di seluruh dunia. Metode ilmiah telah memajukan pemahaman kita tentang dunia alami yang mengarah pada terobosan di berbagai bidang seperti kedokteran, teknologi, dan teknik. Yang dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.